Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta kelas terjemah Internasional Ta'limul Quran Akademi yang saya muliakan, alhamdulillah pada episode yang ke-109 ini ya, setelah hampir 2 bulan ya, kita libur, alhamdulillah kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari terjemah Al-Qur'anul Karim ke dalam bahasa Indonesia. Yang mana pada episode kali ini ya, ayat yang akan kita bahas adalah ayat yang ke-163 sampai dengan ayat yang ke-165 dari surah Ali Imran ya. Surah yang ketiga. Baiklah Bapak Ibu, seperti biasa ya, untuk memulai materi kita pada hari ini, saya akan terlebih dahulu membacakan ayatnya secara lengkap. Kemudian saya juga akan membacakan terjemahannya ya. Setelah itu baru kita akan bersama-sama menyimak ya, pembahasan materi yaitu pembacaan terjemah secara kata per katanya ya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja mohon untuk disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Artinya, maka apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah itu sama seperti orang yang kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempat kediamannya adalah jahanam dan sangat buruk tempat kembali itu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-163 ya, atau ayat pertama dari pembahasan kita pada hari ini. Afamanit saba'aridwanallahi kamamba'a bisakhotim minallah. Ya. Maka apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah itu sama seperti orang yang kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kediamannya adalah jahanam, wa bi'sal masir, dan sangat buruk tempat kembali itu. Baiklah, sekarang di layar kita semua sudah ada potongan ayat ya, potongan kata demi kata dan juga terjemahannya. Yang pertama, ayat ini ya dimulai dengan kata afaman. Ya, ini adalah kata pertanyaan ya. Afaman artinya maka apakah orang yang ya. Alif ya. A itu artinya apakah ya. A apakah. Fa itu artinya maka ya, fa maka. Man itu orang yang ya. Jadi digabung afaman, terjemahannya maka apakah orang yang itsaba'a mengikuti. Itsaba'a mengikuti. Ittaba'a mengikuti ridwana ya, keridoan. Ridwan itu artinya keridoan ya. Ridho Allahi Allah. Ridwan Allah, keridoan Allah. Afamanit taba'a ridwan Allah. Maka apakah orang yang mengikuti keridoan Allah ya, atau kesenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keridoan itu maknanya adalah
kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ya Allah ridho kepada hambanya, berarti Allah senang kepada hambanya. Ya, apa yang diamalkan oleh hambanya, insya Allah, ya. Apabila Allah senang, maka istilah yang sering kita dengar itu, maka Allah ridho. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, kaman, ya. Sama seperti orang yang. Ka itu artinya seperti, ya. Ka seperti. Man, orang yang, ya. Kaman digabung, ya. Artinya sama seperti orang yang. Ba'a. Nah, ba'a ini artinya kembali, ya. Ba'a, kembali. Bisa khotin, dengan membawa kemurkaan minallahi, dari Allah, ya. Kaman ba'a bisa khotin minallah, sama seperti orang yang kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, ya. Bisa khotin itu artinya dengan membawa kemurkaan. Bi artinya dengan, ya. Bi, ya, dengan sakhotin, kemurkaan, ya. Bisa khotin dengan membawa kemurkaan minallahi, dari Allah. Wa ma'wahu, dan tempat kediamannya. Wa, dan, ya. Wa artinya dan, ma'wa tempat kediaman, hu-nya, ya. Wa ma'wahu digabungkan menjadi dan tempat kediamannya, ya. Dan tempat kediamannya. Jahannam adalah Jahannam, ya. Neraka Jahannam. Wabi sal masir, ya. Wabi'sa, wa dan bisa, sangat buruk, ya. Seburuk-buruknya, ya, bisa juga. Wabi'sa, dan sangat buruk, al masir, tempat kembali itu, ya. Al masir, tempat kembali itu. Saya ulangi dari awal. Afaman, apakah orang yang ittaba'a, mengikuti ridwana, keridoan, ya, Allahi, Allah. Kaman, sama seperti orang yang ba'a, kembali, bisa khotin, dengan membawa kemurkaan minallahi, dari Allah. Wa ma'wahu, dan tempat kediamannya Jahannam, adalah neraka Jahannam. Wa bi'sa, dan sangat buruk, al-masir, tempat kembali itu, ya. Lanjut kepada ayat yang kedua, pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu ayat yang ke-164, ya. Hum darajatun indallah, wallahu basirum bima ya'malun. Artinya, mereka memiliki berbagai derajat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Hum darajatun, ya, mereka memiliki berbagai derajat indallah, di sisi Allah. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Ali Imran ayat ke-164. Terjemah kata perkatanya. Pertama, ya, ayat ini dimulai dengan kata hum. Ya, hum. Ini sangat familiar, ya, sangat sering kita dengar hum. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu penyebutan dia satu orang, kemudian dia dua orang, dan mereka, ya, banyak orang, itu berbeda-beda, ya. Kalau kita ingin menghafal, itu cara mudahnya biasanya dihafalkan dengan lagu, ya. Contoh misal huwa huma hum. Nah, seperti itu. Dia dia berdua, ya, atau mereka berdua, hum, mereka, ya. Huwa huma hum.
hiya, huma, hunna. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ya, ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, seperti itu ya. Huwa, huma, hum. Dia, mereka berdua, mereka. Hum artinya mereka, ya. Mereka darajatun, ya, memiliki berbagai derajat, ya. Nah, di dalam bahasa Arab biasanya hum darajatun itu sebuah frasa ya, sebuah frasa yang memiliki arti sebuah kepemilikan ya. Jadi artinya mereka memiliki berbagai derajat ya. Tapi kalau kita terjemahkan satu persatu, hum artinya mereka, darajatun artinya berbagai derajat ya. Darajatun ini bentuknya jamak ya dari darojah ya. Darojah itu tunggal ya. Darajatun itu jamak ya. Banyak artinya berbagai derajat. Kemudian setelahnya ada kata inda. Inda di sisi ya. Inda di sisi Allahi Allah ya. Kenapa Allahi bukan Allahu atau Allaha? Karena sebelum kata Allah ini ada kata inda. Ya, dalam bahasa Arab ya ada yang namanya itu huruf jar ya. Huruf-huruf jar, huruf-huruf yang menunjukkan sebuah apa namanya kata tunjuk ya gitu seperti fi di dalam, min dari ya, kemudian inda di sisi, ila kepada. Nah, kalau disandingkan dengan kata-kata jar tersebut, dengan huruf-huruf jar tersebut, maka kata setelahnya pasti dia huruf akhirnya akan berharokat kasroh. Contoh seperti kata Allah ini ya. Karena sebelumnya ada huruf jar, inda, maka Allah menjadi Allahi, ya, indallahi. Seperti itu ya. Lanjut. Wallahu. Dan Allah, ya. Wa dan Allahu Allah, ya. Wallahu dan Allah basirun, maha melihat. Ya, ini salah satu sifat Allah. Bima terhadap apa yang, ya. Apa yang ya maluna mereka kerjakan, mereka amalkan. Ya maluna mereka kerjakan. Ya maluna itu berasal dari kata amala ya malu ya. Amala ya malu. Ya maluna ini jamak ya, artinya mereka kerjakan. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Hum mereka darajatun memiliki berbagai derajat indallah di sisi Allah. Wallahu dan Allah basirun maha melihat ya bima apa yang ya maluna mereka kerjakan. Nah, sekarang ayat yang ketiga di pembahasan kita pada sore hari ini atau ayat yang ke-165 dari surah Ali Imran. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah menganugerahkan menganugerahkan karunia kepada orang-orang beriman. Ketika dia membangkitkan di kalangan mereka seorang rasul dari antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah,
Walaupun sebelum itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-165. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas ayat ini secara kata per kata. Pertama, ayat ini dimulai dengan kata laqad, ya, sungguh, ya. Laqad, sungguh, mana, ya, telah menganugerahkan karunia, ya. Mana telah menganugerahkan karunia. Allahu, Allah. Nah, di sini mana ini sebagai predikat, ya, sebagai kata kerja. Kemudian siapa subjeknya, siapa pelakunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu. Nah, bagaimana kita mengetahui Allah sebagai subjeknya dan mana sebagai predikatnya? Kita bisa lihat eh, di harokat akhir, ya, huruf pada kata Allah, ya, Allahu. Jadi karena huruf hu, ya, itu berharokat domah, maka kita dapat pastikan bahwa Allah ini sebagai subjeknya. Nah, begitu juga kalau kita nanti coba-coba, ya, membaca Al-Quran sambil dijabarkan mungkin mana subjeknya, kemudian yang mana predikatnya, yang mana objeknya, ya. Nah, itu bisa kita ketahui kalau eh, biasanya dalam bahasa Arab itu didahului dengan kata kerja seperti kalimat ini, ya, seperti ayat ini. Kata kerjanya terlebih dahulu, kemudian baru subjeknya, baru pelakunya, ya. Seperti ayat ini. Manallahu, Allah telah menganugerahkan karunia, ya. Manallahu, Allah telah menganugerahkan karunia ala, kepada, ya, ala kepada al-mu'minina, orang-orang beriman, ya. Nah, kenapa di sini al-mu'minina bukan al-mu'minini, ya? Karena kan tadi pembahasan kita sebelumnya, apabila suatu kata, ya, kata benda di dalam bahasa Arab didahului dengan huruf jar, nah, huruf ala atau kata ala ini kan termasuk ke dalam huruf jar. Kemudian kenapa al-mu'minina ini bukan al-mu'minini, ya? Nah, inilah uniknya bahasa Arab. Nah, apabila ini kan al-mu'minina ini adalah bentuk jamak, ya. Bentuk muzakkar, ya, jamak muzakkar salim namanya kalau dalam bahasa Arab. Nah, biasanya jamak muzakkar salim yang tidak dibarengi dengan huruf jar itu adalah al-mu'minuna, ya, bukan al-mu'minina, tapi aslinya adalah al-mu'minuna, ya. Nah, karena didahului dengan huruf jar tadi, maka tanda huruf jarnya adalah ya, ya. Huruf ya. Jadi wawunya itu diganti dengan huruf ya, bukan dengan harokat kasroh lagi. Ini beda, ya. Kalau kata benda yang merupakan jamak muzakkar salim, ya. Jamak itu ada banyak, ada jamak muannas salim, ada, ya, jamak taksir dan lain sebagainya. Nah, ini al-mu'minina itu adalah jamak muzakkar salim, ya. Yang apabila didahului dengan harfu jar atau huruf jar, itu tanda jarnya adalah ya, ya, huruf ya. Al-mu'minina. Jadi nunnya tetap berharokat fathah, tidak diganti dengan harokat kasroh. Nah, artinya orang-orang beriman, ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina, sungguh telah menganugerahkan karunia. Siapa yang telah menganugerahkan karunia? Yaitu Allah. Allah telah menganugerahkan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika, ya, ketika ba'atsa, dia membangkitkan. Nah, ba'atsa, dia membangkitkan. Siapa dia? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'atsa, dia membangkitkan. Nah, kenapa tidak ada subjeknya di sini, ya? Tidak diletakkan kata Allah atau kata huwa, ya. Nah, inilah bahasa Arab. Jadi di dalam kata kerja, ya, ada subjeknya juga, ya. Di dalam kata kerja atau predikat
Di sana ada ada subjeknya. Nah, sebenarnya ini adalah huwa ba'asa. Dia membangkitkan. Tapi di sini ba'as dengan ditulis ba'asa itu sudah ada kata dianya. Ya. Ba'asa ya ba'asu. Nah, ba'asa itu artinya yang lampau ya. Fi'il madhi. Dia membangkitkan. Kalau ia ba'asu, dia sedang membangkitkan atau dia akan membangkitkan. Namanya fi'il mudhari'. Ya. Nah, sekarang bahasa fi'il madhi. Dia membangkitkan. Fihim, di kalangan mereka. Fi, di kalangan, di ya. Him, mereka. Fihim, di kalangan mereka. Rasulan, seorang rasul. Nah, ini sebagai objeknya. Ya. Jadi, bahasa rasulan fihim. Nah, kalau kita ini kan ya. Jadi, dia, itu Allah telah membangkitkan seorang rasul di kalangan mereka. Nah, namun bahasa Arab itu biasa ya dibolak-balik. Rasulan ini sebagai objeknya ya. Ditandai dengan apa? Dengan fathah tanwin. Ya. Rasulan. Nah, jadi kita bisa tahu rasulan itu sebagai objek karena ditandai dengan fathah tanwin. Ya. Ba'asa fihim rasulan. Dia membangkitkan di kalangan mereka seorang rasul, ya, seorang rasul, seorang utusan. Ya. Min dari anfusihim antara mereka. Nah, min itu kan salah satu huruf jar, harfu jar. Jadi di sini angfusi ya. Angfus, anfus itu artinya di dalam apa namanya? Diri ya. Artinya diri, him, mereka. Jadi di sini diterimakan dari antara diri mereka sendiri ya. Anfus ya. Anfusihim ya. Kenapa anfusihim bukan anfu sahum ya atau anfu suhum gitu ya. Karena di sebelum kata anfus ini ada huruf jar yaitu min. Min anfusihim. Dari kalangan mereka sendiri ya, dari antara mereka. Yatslu yang membacakan ya. Yatslu yang membacakan. Yatslu ini berasal dari kata tala yatslu ya. Tilawatan ya. Yang membacakan, yatslu yang membacakan alaihim ya, kepada mereka, alaihim kepada mereka. Ayatihi ayat-ayatnya. Ayatihi ayat-ayatnya. Ayat itu arti ayat-ayat, hi-nya ya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya ini jamak ya, jamak. Wa yuzakkihim wa dan yuzakki mensucikan him mereka. Wa yuzakkihim dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhum dan mengajarkan kepada mereka. Ya, wa dan yu'allim mengajarkan hum kepada mereka. Wa yu'allimuhum dan mengajarkan kepada mereka. Al-kitab yaitu sebuah kitab ya. Wal hikmah dan hikmah. Wa in kanu walaupun mereka ya. Wa in itu artinya walaupun ya, kanu mereka dahulu ya. Wa in kanu walaupun mereka min qabl ya, sebelum itu. Min qablu sebelum itu ya. Lafi benar-benar dolalin ya, dalam ya, lafi benar-benar ada di dalam dolalin, dolal kesesatan, mubin yang nyata ya. Saya ulangi ya dari awal. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh telah menganugerahkan karunia Allah, ya Allah telah menganugerahkan karunia kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim, ketika dia membangkitkan di kalangan mereka rasulan, seorang rasul ya, min anfusihim, dari antara mereka, yatslu yang membacakan
alaihim kepada mereka ayatihi ayat-ayatnya wa yuzakkihim dan mensucikan mereka wa yuallimuhum dan mengajarkan kepada mereka alkitab ya sebuah kitab wal hikmah dan hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun mereka itu dahulunya ya sebelum itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, baiklah Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah taala. Ya, ayat ini satu sama lain saling berkaitan ya. Tadi di pembahasan pertama kita membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya akan meridhoi ya, meridhoi memberikan keridoannya kepada orang-orang yang memang mencari ya, mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala ya. Ittaba'a mengikuti ya, senantiasa mengikuti bagaimana kita melihat seperti anak kecil mengikuti ayahnya itu ya hanya berjalan ke sana dia berjalan juga ke sana ya, ibunya berjalan ke sana dia berjalan juga ke sana. Itu dinamakan dengan mengikuti. Nah, seperti itu juga manusia yang ittaba'a ridwanallah ya, senantiasa mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala maunya A ya kita ikuti, kita kerjakan A. Allah taala maunya B ya kita ikuti kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Eh, Ganjaran ketika manusia berusaha senantiasa ittaba'a ridwanallah ya, senantiasa mengikuti keridhaan Allah, ganjarannya adalah laqad manallahu alal mu'minina ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti ia akan memberikan karunia, menganugerahkan karunia kepada orang-orang yang beriman tadi, kepada orang-orang yang ittaba'a ridwanallah tadi. Orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu eh, karunia-Nya ya? Kan di sini laqad manallahu 'alal mu'minina. Allah sungguh akan memberikan menganugerahkan sebuah karunia. Apa karunianya? Yaitu dia mengutus di tengah-tengah kita ya seorang rasul, seorang rasul. Nah, dengan mengutus begitu saja itu belum termasuk sebuah karunia. Nah, karunia yang sesungguhnya adalah dengan kita berbaiat kepada utusan itu, dengan kita beriman kepada utusan Allah Ta'ala itu. Karena dengan kita mengimaninya, dengan kita beriman kepada Rasul ya, yang Allah Ta'ala utus di tengah-tengah kita ini, karena ya dengan beriman kepadanya itu, pada beliau itu, maka kita dapat belajar, ya, kita dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ya, dengan anak kalimat di sini yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Jadi ya kalau kita senantiasa ittaba'a ridwanallah mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala maka insya Allah kita akan mendapatkan anugerah ya berupa karunia beriman kepada utusan Allah tanpa terkecuali dari mulai Nabi Adam sampai dengan ya Hazrat Masih Maud alaihissalam ya. Nah, itu sebuah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang bisa raih. Kita sebagai murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling agung, nabi yang paling mulia, kemudian pengikut setia beliau siapa yaitu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, ya insya Allah telah mendapatkan karunia ini, ya. Dan satu tugas kita yaitu senantiasa mentaati beliau, senantiasa berusaha ya mentaati apa yang beliau ajarkan ya karena di sini utusan Allah Subhanahu wa taala itu akan yatslu akan mengajar akan membacakan ya alaihim kepada mereka him di sini termasuk kita ayatihi ya ayat-ayatnya itu Al-Qur'anul Karim wa yuzakihim dan mensucikan mereka. Nah, di sini tugas para nabi, tugas para utusan adalah mensucikan manusia ya wa yu'allimuhum dan mengajarkan mereka ya mengajarkan kita Alkitab Al-Qur'an ya. Wal hikmah dan juga hikmah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah taala
sudah seyogianya kita senantiasa bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang laqad manallahu 'alal mu'minina, ya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan karunia kepada orang-orang yang beriman, ya insya Allah taala. Baiklah, itu saja ya. Ini ya ayat tadi, ayat yang ke-165 surah Al Imran adalah ayat terakhir dari pembahasan kita pada sore hari ini. Itu saja Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya ingatkan bahwa setelah ini masih ada sesi yang kedua ya. Kita akan belajar doa Al-Quran dan latihan menerjemahkan ayat yang tadi kita pelajari. Baik, itu saja. Jazakumullah, ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.